Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kami dari kelompok 15 akan menemukan tentang web kami yang dinamakan Tarafit yang bertemakan tentang lifestyle. Untuk tutorial akan dijelaskan oleh Hans Malvin. Baik, di sini menggunakan MVC seperti biasa, controller untuk view, lalu ada models dengan skema-skemanya, public berisi image dan juga CSS, routes berisi setiap dari database yang berisi isi logikanya, lalu seeds untuk seeder, validator untuk user validator, view untuk HTML, dan server.js untuk run dan juga berisi middleware dan logika untuk autentikasinya. Pertama, seeder terlebih dahulu untuk menu dan trainingnya. npm run dev untuk start. Selanjutnya pada tampilan home akan dijelaskan oleh Luis Jonata. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tampilan homepage, yang dimana pada paling atas yaitu memiliki navbar, lalu ada header yang bertuliskan Republic of Masculinity, lalu jika scroll ke bawah terdapat carousel yang berisi mengenai informasi tentang gym, lalu jika scroll ke bawah lagi terdapat carousel untuk trainer, dan masih ada tampilan about us. Jika scroll ke bawah lagi, maka akan terdapat informasi mengenai kelompok kita, yaitu kelompok 15, yaitu ada saya, Hans, dan juga Muhammad Galang. Dan ada content footer. Selain di homepage, tampilan web ini memiliki fitur dark mode. Berikut adalah tampilan yang memiliki dark mode. User hanya bisa mengakses user yang belum login hanya bisa mengakses home. Jika ingin mengakses training dan menu, maka akan redirect untuk login terlebih dahulu. Ketika sign up, username diperlukan, email berisi regex untuk @gmail.com, dan tidak boleh ada dua pada database. Pada password sendiri membutuhkan huruf besar 1, huruf kecil 1, angka 1, dan juga simbol. Jika sudah tercreate dengan benar, maka dapat login. Jika login salah sebanyak 3 kali, maka akan terblokir selama 1 menit. Lalu jika user lupakan passwordnya, dapat forgot password sesuai dengan email. Ketentuan untuk new password sendiri sama dengan password pada saat sign up. Login akan meng-create session cookies sehingga dapat mengakses training dan juga menu. Ketika kembali pada home, dapat terlihat training, dapat terlihat profile untuk user, dapat mengedit, tinggal di save change aja. Lalu ketika ingin logout, maka session user akan dihapus. Lalu ketika delete, akun dan session akan dihapus. Lalu selanjutnya pada training dan menu akan dijelaskan oleh Muhammad Galang. Ya, pada training ini menampilkan gambar, judul, deskripsi, rating, dan jika user ingin tahu lebih jauh, maka dapat menekan learn more. Dan jika user ingin menambahkan latihan to-do list, dapat menekan add to-do list. Dan
Untuk menambahkan ke to-do list hanya satu saja, tidak bisa dua. Pada page menu menampilkan gambar, judul, deskripsi, kategori, dan kesusahan dalam diet. Dan jika user ingin tahu lebih jauh, dapat menggunakan alert mode ini. Oke, selanjutnya kontak akan dijelaskan oleh Hans Malvin. User dapat mengirim kontak, mengirim message kepada admin. Setiap message sendiri itu terhubung kepada user ID sehingga tidak akan tergabung dengan user lainnya. Akan terlihat terpisah. Pada action sendiri terdapat fitur untuk dapat bisa mengedit message-nya atau mendelete message-nya. Berikut akan kami tunjukkan bahwa jika berbeda user, maka to-do list dan kontak tidak akan terlihat dikarenakan memang belum ada. Baik, selanjutnya pada fitur untuk admin. Di sini saya membuatkan endpoint sendiri untuk admin. Jika admin mencoba untuk mengakses langsung pada dashboard, maka akan terdenied aksesnya. Admin harus login terlebih dahulu. Di sini kami men-settingnya dengan admin@gmail.com dengan passwordnya 1-6. Ketika masuk, user admin dapat mengakses setiap dari database usernya dan dapat search juga. Fitur search lebih diutamakan username dibanding email. Dapat delete user juga. Lalu muncul message yang diberikan oleh user berdasarkan user ID sehingga dapat dipisahkan setiap usernya. Lalu untuk admin sendiri terdapat logout sehingga admin dapat logout dan sessionnya akan dihapus. Selanjutnya pada training dashboard dan menu dashboard akan dijelaskan oleh Muhammad Galang secara singkat. Pada training dashboard, admin dapat membuat training dengan menambahkan titel, deskripsi, link, rating dengan minimal 0 sampai 5 dan harus angka, tidak boleh huruf, dan dapat mengupload image juga. Dan admin juga dapat mendelete dan mengedit training. Oke, saya tunjukkan. Selanjutnya pada menu dashboard, admin dapat membuat menu nama, deskripsi, kategori, link, kesusahan dalam diet, dan upload image, dan mengedit image juga. Begitu juga di admin di training dashboard dapat mengedit image juga. Sekian dari training dashboard dan menu dashboard. Lalu selanjutnya akan menjelaskan kode secara singkat. Pada server JAS sendiri terdapat middleware
untuk setiap sessionnya dan cookies yang akan di store. Di sini terdapat limiter, terdapat juga untuk get dari user, update usernya, sign up, login untuk admin, logout user, delete user. Lalu selanjutnya pada view berisi setiap HTML. Pada folder login ada login untuk admin dan juga login untuk user. Validator sendiri berisi regex untuk user. Lalu selanjutnya pada routes itu berisi logic untuk setiap database lainnya, untuk kontak, menu, to-do list, dan training. Lalu pada model itu berisi skema, controller berisi ng controller dan ng app. Untuk user dapat mengakses API tersebut. Sekian dari kelompok kami, dari kelompok 15. Maaf bila kesalahan kata dan juga kurangnya pengalaman. Sekian dan terima kasih.